يا بعد ما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mungkin Allah hormati Ustaz Agus Andrianto LC, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Izzah yang ingin hormati. Buatan sebagian monggo kalau dirakan aturakan puji lan syukur wong sedaya Allah Subhanahu wa taala awit jeneng menika kula panjenengan saged menjalankan salat subuh kali bersama lalu kalasaken pangaosan pada subuh. Salam salam mugi tansah kanugrah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu para sahabat itu saya salat subuh rahimahullah. Semoga pengawasan pinjam niko saling equality kanti paus dongo menuntut ilmu kalau itu bila lebaran salah satu kalikan kanti paus basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbana wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulana. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salah sibun kalau aturaken abim panyuwun mateng Ustaz Agus Andrianto LC kang enjang menika badhe paring tausiah lan matur nuwun ugi dhumateng para donatur. Alhamdulillah insyaallah samangke tambah pengawasan wonten sarapan monggo mangkipun rapi kanthi panjenengan menggalih lan wonten sayuran monggo mangke sampun astagfirullah. Salajengipun sumangga ingkang ngersakaken paring donatur dhateng kangge kegiatan pengawasan Sabtu Injang menika kados paring sedekah sarapan utawi sedekah sayuran saking takmir nampi kanthi remeneng galih lan monggo saged pun serahken dhateng Mas Indra utawi melalui Tajis pinggir utawi perlu disaken wonten ing kotak infak. Monggo nanti menika kula aturaken ageng panggun mboten jamu malih kula panjenengan badhe lebeti bulan Ramadan lan takmir Masjid Baitul Izzah ugi nyausi kesempatan datang para jamaah kangge paring sedekah takjil monggo sing kathah ingkang kosong. Dan salajengipun wonten pengawasan rutin Ahad pagi bijan Ahad iki wonten ing Sendang Rejo lan ugi wonten ing Sendang Sari. Panipun nggih kirang jam 6. Papanipun sampun wonten ing grup sampun wonten layaripun semoga saged pun rapi dhateng Ustaz pengawasan jam menika kaya sampun jam Sabtu pagi wektalipun kirang langkung 30 menit barang mangke wonten kegiatan ing pun titaken dening para mekaten atur kula wonten kirang Bapak Ibu dan sampun akhir pengawasan monggo kasuwun rukan. Tidak balik, wonten kita lepas dan saya kula wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu
waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday sa'ah man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sillaha wa rasulahu fala yadurru illa nafsah wa la yadurrallaha syai'a amma ba'du. Para bapak, para ibu, para bini sepuh ingkang tansah kula muliaken, wonten ing enjang menika kita badhe nglajengaken kajian kitab Salatul Mukmin. Wonten pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilaksanakan karena yang pertama lupa menambahi, kemudian lupa mengurangi, dan yang ketiga adalah ragu-ragu. Kemudian kita juga sudah menjelaskan tentang kapan posisi sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam dan kapan sujud sahwi dilaksanakan setelah salam. Sujud sahwi hampir mayoritas dilaksanakan setelah salam. Salam rumiyin, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lajeng sujud, takbir, kemudian sujud, takbir duduk, takbir lagi sujud, takbir duduk, dan kemudian salam. Kecuali pada dua hal. Kecuali pada dua keadaan sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Yang pertama adalah sujud sahwi dikarenakan lupa melaksanakan wajibnya sholat, bukan rukun, ya, wajib. Karena kalau rukun itu batal sholatnya. Tapi melakukan atau dia meninggalkan, lupa meninggalkan wajibnya sholat. Kita contohkan kemarin seperti orang yang lupa tidak tasyahud awal. Maka orang yang tidak tasyahud awal karena lupa, maka dia sujud sahwinya sebelum salam. Yang kedua adalah ragu-ragu yang tidak punya pilihan. Seseorang sholat lupa jumlah rakaatnya. Sudah 3 atau sudah 4. Tapi 3 juga lupa, 4 apa lagi? Bingung, ini mau saya pilih apa ini? Pilih 3 atau 4? Dua-duanya sama-sama nggak ada yang condong. Maka caranya adalah pilih yang paling sedikit, yaitu 3. Lalu nanti sebelum salam laksanakan atau lakukan sujud sahwi terlebih dahulu. Ini ringkasan penjelasan materi pada bulan lalu. Tasih kemutan apa betul? Kan sebulan yang lalu, yang kemarin aja kadang-kadang sudah lupa.
Berikutnya, kajian kita adalah tentang salatut tatawwu. Berikutnya, Syekh melanjutkan tentang salatut tatawwu. Tatawwu itu artinya sukarela. Dia melaksanakan sesuatu tidak kewajibannya, tapi dengan karena sukarela. Maka dalam ayat puasa Allah menyebutkan faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alaih. Barang siapa yang melaksanakan tatawwu, dia melaksanakan secara sukarela, maka ini tatawwu ini adalah sukarela. Nah, salat sunnah itu hukumnya tidak wajib. Salat sunnah itu tidak wajib. Panjenengan punya kewajiban cuma 5 waktu saja. Zuhur, jadi kalau nyebut urutan salat itu zuhur dulu. Karena turunnya salat, waktu salat itu adalah zuhur, aqimis salata liduluki syams. Jadi bukan urutannya subuh, bukan. Subuh itu terakhir. Urutan salat itu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini yang hukumnya adalah wajib. Selebihnya hukumnya adalah sunnah. Nah, apa pandangan Islam tentang sunnah ini atau salat tatawwu? Nanti akan banyak sekali modelnya. Ada tatawwu yang ada imah, salat tatawwu yang dilaksanakan secara kontinu, terus menerus, seperti salat rawatib. Terus kedua, salat witir, salat duha. Selain rawatib juga sebenarnya, karena sering ada orang, rawatib itu kan tidak ada qobliyah asar. Sehingga kadang-kadang ketika orang tidak sholat kok sebelum asar kok qobliyah, awakmu qobliyah apa? Sebelum asar itu ada sholat sunnah, tapi memang tidak satu paket dengan yang namanya sholat rawatib. Tapi ada sholat sunnah. Qobliyah maghrib memang tidak ada. Tidak ada qobliyah maghrib. Tapi ada sholat sunnah sebelum maghrib. Memang tidak termasuk dalam paketan sholat rawatib. Kalau rawatib ini satu paket. Nah, ini kira-kira pembahasan tentang tatawwu. Ini al-mafhum atau mafhumut tatawwu. Ini yang pertama, awalan mafhumut tatawwu. Jadi pengertian definisi daripada tatawwu, yaitu salat sunnah secara sukarela. Kemudian yang kedua, fardhu tatawwu, keutamaan salat sunnah, salat tatawwu. Yang pertama, tukammilu al-fara'idha. Bapak Ibu yang muliakan, coba perhatikan. Setiap Allah memberikan kewajiban terhadap seorang hamba, pasti Allah berikan sesuatu yang sejenis tapi hukumnya sunnah. Terus salat itu wajib. Salat 5 waktu wajib. Tapi Allah berikan yang sejenis tapi hukumnya sunnah, yaitu salat sunnah yang banyak.
puasa. Ada puasa Ramadan, yaitu puasa yang wajib. Tapi Allah wajibkan, Allah berikan ibadah yang sejenis, tapi hukumnya sunnah. Ada puasa sunnah, puasa Syawal, puasa 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan itu bisa Ayyamul Bid, bisa yang penting 3 hari dalam 1 bulan. Tidak harus Ayyamul Bid, bisa tanggal 1, 2, 3. Atau bisa 1 di 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Yang penting dalam 1 bulan 3 hari. Kemudian di dalam haji, haji itu wajib. Tapi ada yang tidak wajib, yaitu umrah. Jenisnya sama. Zakat, ada wajib zakat. Tapi ada yang semisal dengan zakat, yaitu sedekah, hibah, wasiat. Kemudian hibah, wasiat, kemudian jadi panjang kalau berbicara tentang masalah membedakan antara hibah, wasiat, sama waris. Ini yang di masyarakat itu sok kewolak-walik. Ada orang tua ngomong ke anaknya, "Lek, Duk, sesuk nek aku mati, tabon iki nggo kowe. Nggo kowe. Nggo kowe, iki nggo kowe." Pertanyaannya, ini hibah atau wasiat atau waris? Dibilang wasiat. Wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Tidak boleh. Rasul mengatakan, "Ala la wasiyat ahli waris." Tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Ahli waris itu dapatnya adalah warisan. Us itu warisan plus double wasiat, double. Maka tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Wasiat boleh ke anak angkat. Ini perlu, anak angkat nggak dapat waris. Mau diopeni, disusun dari bayi, selama tidak ada hubungan darah, bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Tapi dia bisa dapat wasiat. Mau dibilang tadi hibah, lagi ngomong sesuk nek aku mati. Padahal hibah itu syaratnya harus langsung diberikan. Iki lagi ngomong sesuk nek aku mati, lah bingung. Hibah apa? Mau dibilang waris, waris itu hitungannya ada tersendiri, tidak bisa versi bapaknya yang punya duit, nggak bisa. Jadi ini dalam masalah hibah, wasiat, dan waris. Nah, dalam Islam ada zakat, tapi ada ibadah lain yang semisal, yaitu sedekah, infak, yang hukumnya adalah sunnah. Apa salah satu manfaatnya? Manfaatnya adalah tukammilul faraid, untuk menyempurnakan yang wajib. Karena ketika seseorang mengerjakan yang wajib, menikah kadang-kadang namanya orang imannya fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Ada yang pas sholat bisa khusyuk, ada yang babar belas tidak bisa khusyuk. Kenapa? Mikir tagih utang, nggak bisa khusyuk.
Sehingga apa? Salatnya tidak bisa sempurna. Ketika salat tidak bisa sempurna, maka salat sunnah itulah yang akan menyempurnakan. Karena dalam hadis yang panjang, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis. Ini hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah salat." Yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali ketika yaumul hisab adalah salat. Ditanya dulu salatnya. Kalau sempurna, maka ditulis oleh malaikat sempurna salatnya. Kalau dapatnya ternyata 50%, maka Allah akan tanya kepada malaikat, punya salat sunnah atau enggak? Kalau dia punya salat sunnah, maka yang 5%-nya diambil, 50%-nya diambil dari salat sunnah. Maka fungsi daripada ibadah tatawwu, ibadah sunnah adalah untuk melengkapi ibadah wajib. Yang kedua, fadilah daripada salat tatawwu. At-tatawwu tarfa'u bihi darajat wa takhuttul khataya. Salat tatawwu ini akan mengangkat derajat di dunia dan akhirat. Dan akan menghapuskan kesalahan dan dosa. Diangkat derajatnya dengan pahala dan diampuni dosanya. Karena kita ini untuk masuk surga syaratnya cuma 2. Pahalanya banyak atau dosanya diampuni. Cuma 2 toh. Panjenengan mau nambah pahala atau ngurangi dosa. Yang penting nanti ujung-ujungnya ketika mizan ditimbang, ini jomplang yang berat yang amal soleh. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatin radiyah. Maka cari amalan. Amalan apa? Yang nambah pahala atau ngurangi dosa. Nah, sholat sunnah ini bisa dua-duanya. Nambah pahala dan ngurangi dosa. Nambah pahala dan ngurangi dosa. Memang ada amalan yang ngurangi dosa atau ada? Sakit itu ngurangi dosa. Ini panjenengan jangan suudzon kepada orang yang sebelum meninggal kok sakit dulu. Wah, ini su'ul khotimah ini. Le mati kangelan. Iya, dan le mati kangelan nanti opo gege soalnya pedit karo bojone atau apa gitu. Sehingga kadang-kadang orang berpikir negatif. Orang yang susah meninggalnya dengan sakit dulu sampai hartanya habis dan lain sebagainya, dianggapnya ini tanda-tanda su'ul khatimah. Padahal belum tentu. Kenapa? Karena sakit itu ternyata mengurangi dosa. Maka berbahagialah yang kena diabetes. Jangan. Wah, kalau diabetes, wah terus. Panjenengan diabetes itu setiap hari dosanya gugur, apalagi yang harus pakai insulin. Nikmati saja. Kenapa? Karena mau masuk surga cuma 2, tambah pahala atau kurangi dosa. Nah, ini amalan panjenengan sabar, jalani saja. Kenapa? Semakin terus kita sakit, maka dosa-dosa kita akan dikurangi. Dan sakit itu nikmat. Makanya Fir'aun, ternyata kenapa kok Fir'aun itu mengaku dirinya Tuhan?
Ana rabbukumul a'la. Aku ki Rabbu loh. Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Kenapa? Sampai punya pikiran Fir'aun menganggap dirinya Tuhan, mergane boten nate gerak. Pilek ki boten. Fir'aun pilek boten. Napa watuk-watuk boten. Jadi gara-gara tidak pernah sakit, dia anggap dirinya Tuhan. Jadi kalau panjenengan watuk-watukan, panjenengan tidak akan bisa ngaku Tuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis dari sahabat Tauban, Maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, budaknya Rasulullah mengatakan, kepada Thauban, alaika bikathratis sujud. Wahai Thauban, hendaklah kamu perbanyak sujud, perbanyak salat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah. Karena tidaklah kamu itu memperbanyak sujud, tidaklah kamu satu kali salat kecuali Allah akan angkat derajatmu dan akan hapus dosa-dosamu. Ini maka salat sunnah ini salah satu fadilahnya adalah nambah pahala, ngangkat derajat dengan ditambah pahalanya, dan dikurangi dosanya. Salisan yang ketiga, kathratun nawafil. Kathratun nawafil min a'dham asbab dukhulil jannah. Memperbanyak sholat sunnah itu ternyata salah satu cara paling mudah masuk surga. Cara mudah paling masuk surga adalah memperbanyak sholat sunnah. Kalau wajib itu sudah jelas. Tapi yang sunnah, memperbanyak sunnah ini, orang yang suka melaksanakan sunnah, itu salah satu penyebab dia mudah masuk surga. Meskipun banyak ya amalan yang menyebabkan masuk surga itu banyak. Birrul walidain itu paling ada di mata kita semua. Makanya kalau ada orang punya orang tua kok sudah sepuh terus tidak berbakti, itu koyo dene di depan matanya itu sudah ada surga terus disia-siake. Kenapa? Amalan paling cepat dan ini instan itu ya berbakti sama orang tua. Amalan lagi contohnya wanita. Wanita itu berbakti pada suami, taat pada suami, itu amalan yang paling mudah wanita untuk masuk surga. Cuma ini yang ternyata yang paling sulit bagi wanita. Nah, sholat oke, padahal susah. Padahal Rasul mengatakan, ayyu mamra'atin matat wa zawjuha radin. Siapapun wanita yang Allah pundut, Allah wafatkan, lalu suaminya bilang, aku ridho bu. Bu, aku ridho. Aku sudah puas dengan khidmahmu. Dakhalatil jannah. Pasti masuk surga. Rasul juga mengatakan kepada wanita, bahwa setiap wanita yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan taat kepada suaminya, berbakti kepada suaminya, qilat laha, akan dikatakan pada mereka. Para malaikat bilang, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Ini luar biasa, gak ada laki-laki dikasih kesempatan seperti itu. Tapi wanita asal sholat 5 waktu,
puasa Ramadan, taat suami, suruh milih masuk surga dari pintu yang dia mau. Sholat insya Allah ibu-ibu paling rajin. Puasa paling rajin. Yang paling ketiga. Ternyata sing paling abad. Yang keempat, sholat tatawu afdalul a'mal. Sholat sunnah itu termasuk amal yang paling afdal. Meskipun para ulama berselisih pendapat, apakah amal yang paling afdal? Kalau madhab Hanafi dan madhab Maliki, amal yang paling afdal itu adalah menuntut ilmu. Kata sepakatan, jadi pengajian seperti ini, orang yang datang ke pengajian seperti ini, maka ini lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Datang ke pengajian, asal pengajian betul. Jangan isinya ketawa-ketawa, itu namanya apa? Yang komik stand up comedy. Kajian ya kajian betul-betul. Kajian ya betul-betul kajian. Kalau mau kasih bilang, kalau saya di Ustaz nanti tolong banyakin lucunya ya, Bang. Belum betul sakit lucu. Kalau mau lucu panggil aja itu sih Mbah Kirun, itu sudah pasti lucu itu. Jadi kalau dalam madhab Hambali yang paling afdal adalah jihad. Kalau dalam madhab Syafi'i yang paling afdal adalah sholat sunnah. Yang kelima, salatut tatawwu fil buyut tajlubul barakah. Salat sunnah itu sebaiknya dilaksanakan di rumah. Sebaiknya dilaksanakan di rumah. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Idza qada ahadukum shalah." Kalau kalian sudah sholat di masjid, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Jangan lupa rumahnya juga dikasih porsi untuk sholat. Fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Orang yang menjadikan salah satu bagian sholatnya di rumahnya, Allah jadikan rumahnya itu penuh dengan kebaikan. Maka sholat sunnah itu yang afdal itu di rumah. Dan Rasulullah mengatakan di sini agak agak keras, beliau mengatakan, ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhidhuha kuburan. Jadikanlah sebagian salatmu itu di rumahnya. Artinya salat sunnah itu di rumahnya. Dan jangan jadikan rumah kuburan, seperti kuburan. Ini menunjukkan bahwa kuburan bukan tempat untuk salat. Bukan untuk sholat. Kuburan bukan untuk sholat. Kuburan boleh untuk sholat, hanya untuk sholat jenazah saja. Kalau orang ketinggalan takziah, kok ketinggalan sudah dikuburkan, anaknya misalkan di Jakarta tidak sempat karena sudah dikubur ayahnya, ibunya, maka dia boleh sholat jenazah di kuburan, tapi sholat jenazah. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh sholat fardu di kuburan. Karena kuburan bukan tempat untuk sholat. Kemudian yang keenam, at-tatawwu tajrubu mahabbatullah. Sholat itu membuat Allah cinta kepada hambanya. Dalam hadis panjang, barang siapa yang sholat sunnah maka
Allah akan cinta padanya. Kalau sudah Allah cinta, Allah akan jadi pendengarannya. Kalau dia melangkah, maka Allah akan jadi kakinya dan lain sebagainya. Yang ketujuh, kamalut tatawwu yazidu fi syukr. Kesempurnaan dalam tatawwu salat sunnah adalah wujud daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW itu menunjukkan ketika ditanya kepada Aisyah, kenapa kok sholatnya sampai bengkak-bengkak kakinya, beliau menjawab, afala akunu abdan syakur. Apa enggak boleh saya jadi hamba yang bersyukur. Yang terakhir, karena 30 menit ya. Di sini jawazut tatawwu jalisan. Tadi sudah pengertian tatawwu, fadilah tatawwu. Terakhir adalah tatawwu ini, sholat sunnah ini boleh dilakukan dengan duduk. Meskipun tidak sakit. Supaya apa? Supaya orang itu tidak mudah-mudah meninggalkan sholat sunnah. Kenapa? Tatawwu itu boleh dilakukan dengan duduk. Meskipun tidak sakit. Padahal kalau di Mekah, Madinah, itu orang-orang Pakistan, India, itu kalau masih muda-muda, tapi sholat sunnahnya mereka duduk. Karena mereka rata-rata madhabnya Hanafi. Madhab Hanafi. Mereka duduk. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu punya kebiasaan dalam sholat tatawwu. Satu, beliau paling banyak adalah sholat sunnah itu berdiri full. Berdiri, nanti rukuk, sujud, dan lain sebagainya. Yang kedua, beliau duduk full dari awal sampai akhir duduk. Dan sholat duduk itu yang paling afdal adalah mutarabbi'an, silo. Apa silo kakinya? Sila, duduk sila. Bukan selonjor. Nah, niku selonjor. Nah, niku selila. Kalau sholat sunnah itu sebaiknya sila, mutarabbi'. Kenapa? Karena lebih nyaman, tidak capek. Tapi kalau sakit kemudian kita selonjor nggak ada masalah. Atau duduk di kursi. Yang ketiga, Rasulullah SAW itu kadang-kadang beliau sholat itu sunnah itu duduk dulu. Beliau baca Al-Baqarah sampai selesai. Nanti menjelang kurang 30-40 ayat baru beliau berdiri. Setelah itu baru kemudian rukuk. Atau beliau sholat dalam keadaan duduk. Nanti ketika mau rukuk beliau berdiri. Baru kemudian rukuk. Jadi ada 4 gambaran sholat dengan keadaan duduk untuk sholat sunnah. Yang pertama sholat sunnah berdiri. Ini yang afdal. Kalau tidak, maka dengan duduk full dari awal sampai akhir. Yang ketiga, sholat sunnah dengan cara apa? Duduk terlebih dahulu. Allahu Akbar kalau di kursi. Kalau panjenengan misalkan ini, sholat tahajud, duduk, terus depannya ada mushaf Quran, satu rakaat itu 2 lembar. 2 lembar berarti 4 halaman. 4 halaman. Maka 1 juz itu ada 10 lembar. Jadi kalau dengan 1 rakaat 1 lembar saja, 1 lembar bolak-balik 2 halaman, maka panjenengan bisa 1 kali sholat tahajud bisa 1 juz.
Dan boleh baca Quran. Jadi sambil sambil duduk sambil baca Quran. Itu bisa hatam 30 juz dan nggak capek. Kenapa? Dengan duduk. Nanti kurang 30 ayat baru kemudian berdiri. Atau yang keempat, ya sudah, duduk sampai selesai bacaannya, nanti kalau mau rukuk baru kemudian berdiri. Ini ada 4 cara ketika kita sholat dalam keadaan duduk untuk melaksanakan sholat sunnah. Mengatakan Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian pada pagi hari ini, kita ada pertanyaan Bapak lagi? Oh, pertanyaan. Sudah mohon nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat wajib itu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pada perintahnya tidak Pak, bahwa ini sholat zuhur, ini asar, maghrib, isya. Ada yang akhir sholat tadi yang menyebutkan zuhur di mana. Kalau kita macam tidak masalah lah. Kita berhenti matahari sholat zuhur, sore-sore petang bukan ada. Tapi agama lain bagaimana? Oke. Yang kedua, tadi ada sujud sahwi. Di samping itu ada ayat-ayat Al-Quran yang kemudian kalau kita pada waktu sholat itu misalnya sholat subuh atau apa yang ada sudah. Tapi kalau wajib itu kalau tidak ada kita yang sudah ngerti mungkin maksudnya sholat apa kalau ada mana sudut bagaimana? Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang masalah apa dalilnya ada namanya sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan kalau subuh ada dalam Quran. Wa Qur'anal Fajr. Dan duhur, asar, maghrib, isya, subuh tidak ada. Yang kedua tentang masalah sholat sujud tilawah seperti apa. Yang 2 dulu ya, yang paling mudah. Ini kami lakukan di Masjid Al-Furqan Kisik Mergan. Kalau jamaah di situ sudah biasa. Sujud tilawah itu undang karena sudah hampir setiap kali ada sujud tilawah itu kami sampaikan dan alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi memang pertama-tama harus dijelaskan dulu. Jelaskan dulu. Jadi seperti apa? Alhamdulillah sudah kami jelaskan dan sudah berjalan. Kalau kami baca surat Idza Syamsu Kuwirat At-Takwir itu juga ada sujud tilawah. Kemudian surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu juga ada sujud tilawah. Atau surat As-Sajdah itu juga ada sujud tilawah. Yang belum kami lakukan kalau Jumat baca surat As-Sajdah sama Al-Insan. Khawatir pada kabur karena lama sekali ini. Tapi nama nanti akan kami coba karena di jamaah kami rutin setiap subuh mesti ngimami di Masjid Al-Furqan Kisik Mergan. Jadi sebaiknya imam menyampaikan dulu kalau mau melaksanakan sujud tilawah, tidak darani aliran baru. Yang kedua tentang masalah penyebutan nama zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Bapak Ibu yang muliakan. Sama dulu ada perdebatan, ada seorang pendeta yang nanya ke Ustadz, apa betul semua itu sudah dibahas dalam Al-Quran? Semuanya. Terus Ustadz, cara pas kebetulan lagi debatnya itu bukan debat tapi ngobrolnya di warung Padang. Terus Al-Quran bagaimana pernah nyebut ya rendang tidak? Cara masak rendang Al-Quran pernah nyebutkan enggak? Pernah. Benar ayat berapa? Quran surat apa kan? Oh dia sudah senang nih. Quran surat apa?
yang bahas tentang cara bikin rendang. Loh ada. Apa suratnya? Bukan. Dia panggil dulu yang tukang masaknya itu. Mas, ini mas. Ya. Tolong jelaskan kepada Pak Pendeta ini cara bikin rendang. Oh gini Pak, gini. Itu. Udah tahu Pak ya? Nah, itu cara bikin rendang. Enggak, saya mau dari Al-Quran. Bumbu-bumbunya. Ya itu dari Al-Quran. Karena Al-Quran bilang, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu enggak tahu, tanya kepada ahlinya. Lah, dia ini ahlinya masak rendang. Allah perintahkan kamu suruh nanya. Ada enggak Al-Quran yang menyebutkan rendang? Ada. Kenapa? Suruh nanya kepada ahlinya. Nah, Al-Quran ini mujmal. Al-Quran, kalau Al-Quran mau ditafsir, dirinci, itu enggak. Jadi Al-Quran itu sifatnya adalah mujmal, membahas yang penting. Dan itu semua aspek itu ada. Garis besarnya semuanya. Nah, sedangkan hadis itu adalah menjelaskannya. Maka Quran dan hadis gak bisa dipisahkan. Coba mau panjenengan, saya ada namanya kelompok. Dan di sini ada. Nah, ingkarus sunnah. Kelompok yang tidak mau pakai hadis. Aku pakai Quran tok. Quraniyun. Di Kelangon ya. Di Kelangon. Saya kemarin ngisi pengajian di Masjid Kelangon yang baru itu. Terus di situ cerita. Di situ ada masjid sampingnya. Samping Masjid As-Salihin itu ada kelompok namanya ingkarus sunnah yang hanya cuma ngimani cuma yang ada dalam Quran. Gak bisa kita dengan seperti itu. Kalau kita mau Quran saja, panjangan nama wudhu contoh, wudhu. Mana ada dalam wudhu sebutkan kumur-kumur? Wudhu itu cuma apa? Cuma wajah, tangan sampai siku, kepala, kaki. Tidak ada kumur-kumur, istinsar, nggak ada. Itu gimana kalau seperti itu? Nah, sholat juga sama. Sholat Allah menyebutkan secara global. Maka ini perbedaan antara Sunni dengan Syiah salah satunya di sini. Allah menyebutkan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah sholat dari mulai matahari tergelincir sampai pertengahan malam. Wa Qur'anal fajr dan fajr. Makanya orang Syiah sholatnya 3 kali tak. Sholatnya 5 sama, cuma 3 waktu, bukan 3 kali, 3 waktu. Dia zuhur sama asar di jamak. Maghrib sama isya di jamak sama subuh. Kenapa? Al-Quran nyebutkan cuma 3 waktu. Dulu kisyams sama ghasaqil lail dan Qur'anal fajr. Qur'anal fajr. Makanya cuma 3. Meskipun dilakukannya 5 sholat, tapi 3 waktu. Kalau kita sholatnya, kalau kita mukim, maka kita lakukan 5 waktu. Kalau musafir, kita lakukan 3 waktu. Dari mana kata zuhurnya? Dalam hadis. Disebutkan panjang. Kalau zuhur itu ketika dzillir rajul, ketika orang berdiri, lalu bayang-bayangnya muncul ke arah timur sedikit, maka itu waktu zuhur. Kemudian asar itu ketika bayang-bayang benda itu sama dengan panjang bendanya. Jadi ini disebutkan di dalam hadis. Disebutkan di dalam hadis. Jadi ini tidak bisa difahami oleh orang yang tidak paham tentang cara memahami Al-Quran. Makatan Bapak Ibu yang muliakan, kita doa sebelum kita akhiri. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa sahabat-sahabat kami yang muslim ataupun yang muslimah, yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kami. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ayah dan ibu kami. Sayangilah beliau berdua ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami di saat kami kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan dan hadiahkan kepada kami anak cucu yang menyenangkan hati kami, yang menjadi penghias penglihatan mata kami, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan Engkau pisahkan kami dari majlis ilmu ini kecuali di antara kami yang sedang sakit, Engkau sembuhkan ya Allah penyakitnya. Berikan kesembuhan yang tidak lagi diikuti dengan rasa sakit. Ya Allah, jangan Engkau pisahkan kami dari majlis ini kecuali yang sedang terlilit hutang. Maka ya Allah, bantulah dengan rizkimu yang luas untuk bisa melunasi hutang-hutangnya. Ya Allah, di antara kami ada yang punya keinginan dan hajat yang belum terpenuhi dan belum Engkau kabulkan. Maka ya Allah, segera kabulkan hajatnya, segera kabulkan permohonannya, segera kabulkan cita-citanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami hamba-Mu dan Engkau adalah zat yang maha menjawab semua permintaan-permintaan kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami banyak menzalimi diri kami pribadi sehingga kami banyak membuat kesalahan dan dosa. Ampunilah kami ya Allah. Jika Engkau tidak ampuni kami, maka kami menjadi orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma inna nas'aluka bi husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kematian yang husnul khatimah. Jangan Engkau cabut nyawa kami kecuali dalam keadaan iman dan takwa. Jangan Engkau matikan kami dan wafatkan kami dalam kemaksiatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau wafatkan kami semua yang hadir pada pagi hari ini kecuali Engkau telah berikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berkatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.